Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nailul Habibati Nahari, Prodi TIPS kelas B IAIN Madura, akan memenuhi tugas UAS dari Bapak Dedi Wahyudi selaku dosen pengampu sejarah Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru sejarah di MTS Masatur Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Saya Nailul dari mahasiswi IAIN Madura, Prodi IPS. Sebelumnya saya mohon maaf telah mengganggu aktivitas Bapak. Saya dapat tugas dari kampus hanya sekedar ingin menginterview atau mewawancarai Bapak selaku guru sejarah. Menurut Bapak, metode dalam belajar di kelas itu bagaimana? Karena sekarang ini kan keadaannya sedang tidak stabil, yang bisa dikatakan dengan adanya COVID-19 kita akan harus di rumah saja. Nah, metode dalam Bapak mengajar itu bagaimana? Pertama kita tetap dalam situasi COVID-19 atau COVID-19 ini kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Tetap di dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM di sekolah itu tetap menggunakan masker, terus mencuci tangan yang bersih, menggunakan sabun atau hand sanitizer, dan juga beberapa ketentuan yang tidak untuk mendukung tentang protokol kesehatan itu sendiri, agar juga menjaga jarak dan juga banyak yang lainnya. Sehingga mengenai kegiatan KBM dalam situasi seperti saat ini, ya, tentu kami di sekolah dan khususnya saya pribadi menggunakan metode atau langkah-langkah dalam mengajar itu tidak sama dengan model ketika pada kegiatan belajar mengajar sebelumnya. Maka dari itu, di dalam kegiatan metode belajar di sekolah itu dalam situasi seperti saat ini, kami tetap memberikan materi, namun di dalam prakteknya kami hanya memberikan secara garis besar dan juga bagian-bagian yang sebenarnya sebelum adanya situasi COVID seperti saat ini itu tidak full seperti pada saat sebelum adanya COVID. Berarti menurut sampean ini Pak, apakah efektif metode pembelajaran sekarang ini dengan yang sebelumnya tuh lebih efektif yang mana? Yang mungkin ya jawabannya lebih efektif yang kemarin. Terus alasannya karena apa? Karena ketidaknyamanan atau karena yang lain? Ya tentu saja jelas ya, masalah situasi seperti saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Tentu kalau bicara tentang efektif nggak efektif, ya menurut pengalaman yang sudah kami lakukan sampai saat ini ya tidak begitu efektif, karena tentunya kegiatan belajar mengajar itu agak sedikit dikurangin jamnya, sehingga materi yang bisa seharusnya disampaikan secara penuh pada saat sebelum adanya COVID ini bisa terrealisasikan, dan itu berbanding terbalik ketika kami mengadakan atau kegiatan belajar mengajar pada saat adanya situasi pada saat seperti saat ini, tidak seperti pada saat sebelum adanya COVID. Itu salah satunya. Dan menurut Bapak bagaimana metode dalam pembelajaran sejarah ini? Dan terus Bapak itu menanggapi salah satu seorang siswa yang yang bermasalah di dalam kelas seperti itu, Pak? Ya, untuk kegiatan metode pembelajaran di kelas ya kami tetap mengambil
sedikit kegiatan atau metode yang seperti saat sebelum adanya COVID, cuman agak sedikit lebih simpelkan karena kekurangan jam itu tadi, apa namanya, dikuranginya jam pembelajaran karena aktivitas ini, sehingga ya itu walaupun sebenarnya prakteknya sedikit kurang lebih sama, tapi ada pembaruan sedikit. Kemudian masalah tentang apa namanya, menanggapi masalah maulid yang seperti yang tadi adik sampaikan itu kami menanggung apa namanya, lebih memberikan perhatian penuh kepada anak siswa tersebut dengan cara-cara dan trik yang mungkin hari ini mungkin misalnya perhatiannya tidak sama dengan hari yang berikutnya, kemudian juga hari berikutnya juga. Akhirnya biar ada variasi sehingga anak tersebut tidak jadi bosan dan sampai betul-betul akhirnya anak itu bisa mengetahui dan memahami maksud dari kami sebagai seorang guru. Terima kasih Bapak atas wawancaranya. Maaf sudah mengganggu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I know you won't tell nobody, no.